Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yolga Triana Putri dengan NPM AD21023 dari kelas reguler pagi 5A. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu sediaan semi-solid yaitu sediaan gel. Pada mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Semi-solid dan Liquid dengan dosen pengampunya Ibu Apoteker Yola Desnera Putri, Magister Farmasi. Definisi gel menurut Farmakope Indonesia edisi 6, gel atau jeli merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Sedangkan menurut Fornas pada halaman 315, gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari sarah kecil senyawa organik atau makromolekul senyawa organik, masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Karakteristik gel, swelling. Gel dapat mengembang karena komponen pembentuk gel dapat mengabsorpsi larutan sehingga terjadi pertambahan volume. Pelarut akan berpenetrasi di antara matriks gel dan terjadi interaksi antara pelarut dengan gel. Pengembangan gel kurang sempurna bila terjadi ikatan silang antar polimer di dalam matriks gel yang dapat menyebabkan kelarutan komponen gel berkurang. Sineresis, suatu proses yang terjadi akibat adanya kontraksi di dalam massa gel. Cairan yang terjerat akan keluar dan berada di atas permukaan gel. Pada waktu pembentukan gel terjadi tekanan yang elastik, sehingga terbentuk massa gel yang tegar. Lalu efek suhu. Gel dapat terbentuk melalui penurunan temperatur, tapi dapat juga pembentukan gel terjadi setelah pemanasan hingga suhu tertentu. Efek elektrolit. Konsentrasi elektrolit yang sangat tinggi akan berpengaruh pada gel hidrofilik di mana ion berkompetisi secara efektif dengan koloid terhadap pelarut yang ada dan koloid digaramkan atau melarut. Rheologi, larutan pembentuk gel atau gelling agen dan dispersi padatan yang terflokulasi memberikan sifat aliran pseudoplastis yang khas dan menunjukkan jalan aliran non-Newton yang dikarakterisasi oleh penurunan viskositas dan peningkatan laju aliran. Dan yang terakhir ada elastisitas dan rigiditas. Karakteristik dari gel gelatin agar dan nitroselulose selama transformasi dari bentuk sol menjadi gel terjadi peningkatan elastisitas dengan peningkatan konsentrasi pembentukan gel. Syarat-syarat sediaan gel. Pertama, memiliki viskositas dan daya lekat yang tinggi, tidak mudah mengalir pada permukaan kulit. Kedua, memiliki sifat tiskotropi, mudah merata bila dioleskan. Ketiga, memiliki derajat kejernihan yang tinggi atau efek estetika. Keempat, tidak meninggalkan bekas atau hanya berupa lapisan tipis seperti film saat pemakaian. Kelima, mudah tercucikan dengan air. Enam, daya lubrikannya tinggi. Dan terakhir, memberikan rasa lembut dan sensasi dingin saat digunakan. Kegunaan gel. Gel dapat digunakan untuk obat yang diberikan secara topikal atau non-steril atau dimasukkan ke dalam lubang tubuh atau mata atau gel steril. Kegunaan gel dalam bidang kosmetik juga seperti pada sampo, parfum, pasta gigi, dan kulit, dan sediaan perawatan rambut. Untuk rute pemberian gel ini yaitu pada kulit, mata, hidung, vagina, dan rektum. Kelebihan gel memiliki viskositas dan daya lekat yang tinggi, sehingga tidak mudah mengalir pada permukaan kulit. Hanya berupa lapisan tipis seperti film saat pemakaian, sehingga mudah tercucikan dengan air. Memberikan sensasi dingin setelah digunakan, memiliki sifat tiskotropi sehingga mudah merata bila dioleskan, dan memiliki daya lekat yang tinggi yang tidak menyumbat pori-pori sehingga pernapasan pori tidak terganggu. Lalu ada kekurangan gel. Kekurangan gel untuk gel hidrogel yaitu harus menggunakan zat aktif yang larut dalam air, sehingga diperlukan penggunaan peningkatan kelarutan seperti surfaktan agar gel tetap jernih pada berbagai perubahan temperatur. Tetapi gel tersebut sangat mudah dicuci atau hilang ketika berkeringat. Kandungan surfaktan yang tinggi dapat menyebabkan iritasi, juga harganya yang lebih mahal. Untuk gel hidroalkoholik,
Gel dengan kandungan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan pedih pada wajah dan mata, penampilan yang buruk pada kulit bila terkena paparan cahaya matahari. Alkohol akan menguap dengan cepat dan meninggalkan film yang berpori atau pecah-pecah, sehingga tidak semua area tertutupi atau kontak dengan zat aktif. Penggolongan gel pertama berdasarkan sifat fasa koloid. Ada dua, gel anorganik dan gel organik. Gel anorganik ini yaitu seperti bentotit magna, dan gel organik yaitu pembentukan gel berupa polimer. Penggolongan kedua berdasarkan struktur gel. Ada kumparan acak, heliks, batang, dan bangunan kartu. Penggolongan gel berdasarkan sifat pelarut. Pertama ada hidrogel pelarut air. Hidrogel bersifat lembut, lunak, elastis sehingga meminimalkan iritasi karena friksi atau mekanik pada jaringan di sekitarnya. Kekurangan hidrogel yaitu memiliki kekuatan mekanik dan kekerasan yang rendah setelah mengembang. Contohnya bentonit magna dan gelatin. Kedua ada organogel, pelarut bukan air atau pelarut organik. Contohnya plastibase atau suatu polietilen dengan BM yang rendah, terlarut dalam minyak mineral dan didinginkan secara shock-cooled dan dispersi logam syarat dalam minyak. Ketiga ada serogel, gel yang telah padat dengan konsentrasi pelarut yang rendah dan dapat dikembalikan pada keadaan semula dengan penambahan agen yang menginhibisi, dan pengembangan matrik gel. Contohnya gelatin kering, terakan ribos, akasia terus, selulosa kering, dan polistiren. Penggolongan terakhir berdasarkan jenis fasa terdispersi. Ada gel fasa tunggal dan gel sistem dua fasa. Gel fasa tunggal terdiri dari makromolekul organik yang tersebar serba sama dalam suatu cairan sedemikian hingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul makro yang terdispersi dalam cairan. Gel fasa tunggal dapat dibuat dari makromolekul sintetik atau misalnya karbomer, atau dari gom alam misalnya teragakan. Untuk gel sistem dua fasa terbentuk jika massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah. Jika ukuran partikel dari fase terdispersi relatif besar, massa gel kadang-kadang dinyatakan sebagai magma. Partikel anorganik tidak larut, hampir secara keseluruhan terdispersi pada fase kontinu. Dasar gel hidrofobik terdiri dari partikel anorganik. Bila ditambahkan ke dalam fase terdispersi hanya sedikit sekali interaksi antara kedua fase. Sedangkan dasar gel hidrofilik terdiri dari molekul-molekul organik yang besar dan dapat dilarutkan atau disatukan dengan molekul dari fase pendispersi. Faktor yang mempengaruhi gel. Pengaruh konsentrasi. Konsentrasi hidrokoloid sangat berpengaruh terhadap kekentalan larutannya. Pada konsentrasi yang rendah, larutan hidrokoloid biasanya akan bersifat sebagai aliran Newtonnya dengan meningkatkan konsentrasi. Pengaruh suhu. Pada beberapa hidrokoloid, suhu akan menyebabkan penurunan kekentalan. Karena itu, kenaikan suhu dapat mengubah sifat aliran rasi. Pengaruh pH. Membentuk gel dengan baik pada kisaran pH tertentu. Hal ini ditujukan oleh terjadinya peningkatan kekentalan dengan meningkatnya pH, sehingga mencapai titik tertentu dan kemudian akan makin menurun bila pH terus ditingkatkan. Pengaruh ion. Beberapa jenis hidrokoloid membutuhkan ion-ion logam tertentu untuk membentuk gelnya. Karena pembentukan gel tersebut melibatkan pembentukan jembatan melalui ion-ion selektif. Metode pembuatan gel. Metode pelelehan atau fusion dengan cara zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan secara bersamaan dan diaduk sampai membentuk fasa yang homogen. Dan diperhatikan stabilitas zat berkhasiat terhadap suhu yang tinggi pada saat pelelehan. Metode yang kedua ada metode triturasi dengan cara zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu, kemudian dilanjutkan dengan penambahan basis.
Penyimpanan gel. Gel lubrikan harus dikemas dalam tub dan harus disterilkan. Gel untuk penggunaan pada kulit dapat dikemas dalam tub atau pot salep. Gel untuk penggunaan mata dikemas dalam tub yang steril dan wadah harus diisi cukup penuh dan kedap udara untuk mencegah penguapan. Evaluasi sediaan gel. Pertama, organoleptis. Syaratnya, bentuk dan tampilan gel harus transparan. Pengujian pH. Syaratnya, pH-nya 4,5 sampai 6,5. Uji daya sebar. Syaratnya 5 cm sampai 7 cm. Uji daya lekat. Syaratnya 4 sampai 7 detik. Dan viskositas syaratnya 2000 sampai 4000 CPS. Demikian video penjelasan mengenai sediaan gel, semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.